Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SMA yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, dimanapun Anda berada sebangsa dan setanah air, kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel yang membahas ayat demi ayat, pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang biasa kita sebut dengan KUHP baru, yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Kali ini pada video yang ke-317. Video yang ke-317 kita masih membahas pasal 519, namun yang ini adalah huruf B. Yang huruf A sudah saya sampaikan pada video yang ke-316. Bunyi dari huruf B pasal 519 akan saya bacakan demikian. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Berarti ini adalah 50 juta rupiah. Huruf B, debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus. Nah, di video 316 kita membahas huruf A yang berbunyi kreditur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus. Ini dibalik yang huruf B, debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus. Jadi kalau yang huruf A adalah kreditur, kalau huruf B adalah debitur. Sebaliknya, apakah bisa debitur itu meminta keuntungan yang khusus? Karena debitur itu kan katakanlah orang yang punya utang, orang yang dipinjami modal, orang yang punya pinjaman, orang yang memiliki kewajiban mengembalikan sesuatu. Sesuatu itu ya uang atau apa yang memang dipinjam. Itulah debitur. Sudah saya sampaikan pada awal di video 316 bahwa apa yang menjadi tujuan sebuah usaha itu adalah keuntungan. Dan keuntungan itu bisa materi, bisa di luar materi, sosial, nama baik. Sebuah perusahaan bisa menganggap kerugian kalau dia sudah di blacklist. Itu kerugian. Di blacklist oleh siapa? Blacklist oleh siapa saja, misalnya oleh lembaga yang lelang elektronik itu di blacklist, nama perusahaannya, nama orang-orangnya nggak boleh. Kemudian oleh bank karena kreditnya itu macet, maka di blacklist oleh bank, tidak ada. Tentu kerugian itu. Sebuah perusahaan kalau untuk mencari kapital, mencari modal, salah satu diantaranya adalah melakukan pinjaman. Nah ini dia tidak bisa bergerak kalau sudah masuk ke blacklist. Tidak dapat menerima pekerjaan lagi, tidak boleh melaksanakan pekerjaan lagi kalau sudah di blacklist. Maka keuntungan itu tadi bisa materi, bisa selain materi. Itu yang saya sampaikan dan itu menurut analisa saya. Kemudian di sini sehingga debitur bisa saja memiliki keuntungan. Sebagai contoh, yang kemarin itu kan ada A dan B. A dan B punya utang. Yang B, maka ini kreditur, B menjadi debitur. B masih ada pihak ketiga lagi. Kemudian digugat pailit oleh si A selaku kreditur. Kemarin A meminta keuntungan di luar keuntungan yang dijanjikan selama 1 tahun 1 miliar, 1 miliar lagi. Oke, kan gini kan? Nah ini kan. Kemudian begini, maka si A inilah yang punya keuntungan khusus. Dan sekarang di video yang ke-317 ini debitur yang punya untung. Contohnya begini, udahlah, you menggugat saya pailit is okay lah. Daripada nama baik saya, sekarang begini, besok itu kan jadwalnya sidang perdamaian. Nanti di sidang perdamaian apa yang
kita melakukan saja damai. Sekarang begini, utangmu itu masih saya belum bisa mengembalikan. Kemudian yang 1 miliar itu tetap nanti akan saya kembalikan deh di tahun ini, di usaha tahun ini. Daripada nama saya itu buruk. Sekarang gini, kita nanti damai, ini ada dana dari perusahaan saya 500 juta, ini untuk keuntungan kamu lah. Kan gitu kan? Ya kan? Walaupun ini memberi 500 juta, kan tetap memperoleh keuntungan. Itu yang pertama. Atau seperti ini, udahlah daripada ribet-ribet, besok kita damai saja, nanti tak bayar semua, tapi keuntungannya yang kamu ngomong itu jangan 1 miliar ya, saya kasih kamu 500 juta saja. Oke, nggak apa-apa, yang penting cash besok itu ada. Nah, maka yang semestinya si B ini punya kewajiban memberikan keuntungan 1 miliar dalam 1 tahun, setelah digugat pilot dia menjadi tidak memberikan 1 miliar, tapi memberikannya berapa? 500 juta. Berarti kan dia untung juga 500 juta, ya enggak? Secara analisa angka untung karena semestinya berkewajiban membayar keuntungan ditambah selain modal keuntungannya 1 miliar, dia hanya membayar 500 juta plus modal, kan dia untung 500.000. Nah, itulah. Dalam hal yang seperti ini, debiturlah yang dihukum 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kenapa? Keuntungan ini sama dengan yang kemarin. Ini mencederai marwah pengadilan, marwah hukum dimainkan oleh orang-orang ini, oleh pengusaha-pengusaha yang jenisnya seperti ini. Maka wajar diatur di dalam pasal 519. Maka dari itu saya menyampaikan, mari rekan-rekan SHMK semua, khususnya rekan-rekan saya yang sebagai aparat penegak hukum, ya yang di daerah ya, kalau yang di tinggi-tinggi saya pasti menguasai, bahkan lebih lah ya, bahkan lebih dari menguasai, sudah hafal, karena sudah sering menangani. Tapi kalau yang di daerah-daerah, di Polsek, di Polres-Polres yang di daerah, saya pikir harus memantapkan diri untuk belajar, masih ada waktu, sehingga nanti pada 3 Januari 2026 sudah tidak tiba masa, tiba akal, sudah siap. Begitu ada laporan seperti ini, wah masuk, udah langsung tangani, tek-tek, paham gitu kan, paham tentang korporasi, paham tentang neraca, paham tentang kreditur, debitur, paham tentang struktur organisasi dan job description masing-masing sesuai dengan undang-undang perusahaan, sesuai dengan anggaran dasarnya gitu kan. Jangan kemudian kalau tidak paham nanti pada saat pemeriksaan hanya ngikut aja, ngikut yang di BAP, ngikut yang diperiksa, wah nggak ketemu itu. Karena ngikut, karena bingung, nggak punya hipotesa ini kemana arahnya, akhirnya ngikut aja. Akhirnya ya bingung, akhirnya kasusnya tidak terselesaikan dengan baik. Jadi kebalikannya, kalau di 316 yang dipidana adalah kreditur, kalau yang di 317 adalah debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus. Sama-sama meminta keuntungan khususnya. Yang huruf B adalah pasal 519 huruf B adalah subjek hukumnya atau tersangkanya adalah debitur. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal yang salah saya katakan, saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton video SHMK dari video pertama sampai video yang saat ini dan seterusnya. Jangan di-skip setiap menonton dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Dan bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum, dimohon dengan sangat dan hormat untuk subscribe channel SHMK Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.